berjuang, kalau bahasa kita mujahid terhadap penindasan Belanda, penjajah Belanda. Dan Kartosuwiryo itu kata beliau berjasa membendung komunis pada masa era Soekarno. Dan di zaman, dan beliau juga pejuang keadilan. Akhirnya hari Rabu 5 September 2012 di Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat, Wakil Ketua DPR RI sekarang Dr. Fadlizon, ini orangnya Prabowo, langsung menunjukkan 81 foto-foto perjuangan Kartosuwiryo. Akhirnya Profesor Anhar Gonggong, guru besar ilmu sejarah Universitas Indonesia yang sekuler itu, langsung, ya Allah, begitu saya melihat 81 foto itu, ternyata Kartosuwiryo itu adalah pejuang Islam sejati, bukan pemberontak. Itu loh. Hanya tokoh sekuler tadi, tapi kan sudah ditembak mati. 50 tahun baru terbongkar. Tapi ya ini kan kita jangan berandai-andai dan berikan ruang seluas-luasnya untuk presiden terpilih memutuskan. Kalau pasang dilanjut lagi udah siap? Nah ini pertanyaan yang menjebak. Nanti keluar headline-nya siap gitu. Saya sudah selesai dari segi langkah teknokrasi dan apa yang disiapkan untuk transisi juga sudah lengkap, termasuk juga kajian-kajian akademisnya. Jadi kita ini siap sekali untuk tinggal landas, dan kita leading kan, posisi kita 22 di tingkat dunia, jauh di atas negara-negara tetangga. Waktu untuk hal yang tidak perlu, saya kira bagus sekali. Jangan kabinet sangat bagus sekali. Tapi Pak, jumlahnya kan lebih banyak nih Pak dibandingkan itu hak prerogatif presiden terpilih. Pak, kalau PDIP masuk di mana Pak? PDIP masuk bergabung dengan kabinet Pak Prabowo? Ditanyakan kepada presiden terpilih. Kewenangan itu hak prerogatif presiden terpilih. Untuk hitung mundur. Tiga, dua, satu. Selanjutnya penandatanganan prasasti. Dengan demikian, smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Aman Mineral Internasional Tbk telah diresmikan. Kami persilakan Bapak untuk kembali ke tempat. Di satu tempat ada korban, ada motor, ada korban yang satu mati atau meninggal di tempat, ada satu lagi yang merintih meminta pertolongan, ya. Lalu di tubuhnya misalnya ditemukan ada bekas luka tusuk, berdarah, baik si korban yang satu maupun korban yang kedua. Lalu di sekeliling di sekitar jalan menuju ke lokasi itu ada batu berserakan seperti sehabis tawuran, ya. Kemudian ada barang bukti lain berupa bambu misalnya, ya, ada di lokasi TKP, ya. Nah, kemudian ada benda-benda lain ada di lokasi TKP. Apa yang biasanya dilakukan pihak kepolisian? Berkaitan dengan situasi TKP dengan beberapa benda yang ada di tempat itu, makanya saya sampaikan tadi yang datang ke TKP itu pertama sekali dia mengamati kondisi sekitar tempat kejadian perkara itu dan memfoto. Nah, memfoto kemudian menanda-nandai. Saya potong dikit ya, ya. Yang difoto sekitar lokasi atau bisa lebih jauh lagi? Foto itu bukan hanya satu, ada diambil
khusus tempat kejadian perkara itu dari 4 posisi setidaknya, utara, selatan, barat, dan timur, dan juga ada foto yang melengkapi dengan mengambil jarak sekitar TKP, bukan hanya percis di lokasi tempat kejadian perkara demikian. Kalau tadi ditemukan tadi ada luka bekas tusukan mengeluarkan darah, ya senjata tajam lah ya. Ya. Ada bekas luka tusukan, ada batu tadi seperti bekas tawuran, dan juga ada benda lain, bambu dan yang lain. Ya. Apakah unit laka masih melanjutkan olah TKP atau dia panggil unit reserse umum yang lain? Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa prioritas yang dilakukan di TKP itu melihat apakah ada korban yang masih memerlukan bantuan segera supaya tidak bertambah parah kondisinya, itu bisa disegerakan untuk dibantu dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Tetapi sebelumnya, saya ulangi lagi sekian kali, harus memfoto dulu ya posisinya itu supaya jelas bila di kemudian hari dilakukan rekonstruksi. Jadi fungsi TKP itu adalah untuk memastikan posisi TKP sebelum dipindah atau digeser gitu. Jadi saya ulangi bahwa bila ada korban yang memang memerlukan bantuan segera ya untuk membantu tidak bertambah parah kondisinya, yaitu bisa dibantu di foto dulu, terus ditandain, ya baru bisa dibawa langsung ke rumah sakit terdekat. Maksud saya begini Ali, Ya. tadi TKP mengamankan tindakan pertama pengamanan Betul. tempat kejadian perkara. Iya. Yang diamankan adalah TKP tidak berubah, kemudian yang memerlukan pertolongan untuk diselamatkan nyawa. Iya. Sesudah difoto didokumentasikan. Iya. Ya, lalu kalau TKP-nya itu di Laka Langkas baru dikoordinasikan ke unit Laka. Iya. Datang nih unit Laka menemukan kondisi bahwa korban yang meninggal itu ada bekas tusukan, Iya. di sekelilingnya ada bekas bambu katakan yang tajam yang bisa buat nusuk, Iya. ada batu yang berserakan. Iya. Apakah unit Laka itu masih melanjutkan investigasinya atau dia wajib untuk koordinasi dengan reserse umum? Ya, saya sampaikan tadi bahwa prioritas tindakan yang datang lebih dulu di TKP adalah menolong korban tidak bertambah parah kondisinya. Jadi koordinasi tetap melaporkan dengan melihat ada tusukan ya, kondisi TKP ada bambu sehingga diduga itu tindak pidana umum bukan peristiwa kecelakaan lalu lintas. Ya, betul. Maka dia tetap melaporkan ke serse dan untuk penanganan segera. Namun dia dapat ya, karena saya katakan tadi prioritas utama adalah menolong korban yang masih memerlukan bantuan segera gitu. Demikian. Jadi kalau ada kondisi TKP yang ada selain tanda-tanda kecelakaan tunggal, maka wajib dilibatkan reserse umum ya. Kalau ada dugaan pembunuhan misalnya ya. Betul. Nah, Kalau rekamannya, ada dugaan. Nah mungkin hanya unit reserse unit Laka ya. Iya. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin, Ya. tapi sebelum itu harus dipastikan dulu bahwa peristiwa itu bukan kecelakaan lalu lintas, ada tuh bekas tusukan tadi dan diperkuat dengan saksi. Ya. Ya bisa aja tusukan itu ya karena dia merosot, ada benda tajam di situ, bambu atau kayu, ya dia tertusuk gitu kan. Ya, Jadi dengan bekas tusukan tadi yang dilihat ada bekas tusukan, diperkuat dengan menanyakan ada tadi yang melihat di sekitar ini gitu kan. Jadi harus ada saksi yang menjawab bahwa dia ditusuk. Jadi jelas tindak pidana umum, segera laporkan bidang reserse. Oke. Demikian. Oke. Artinya tadi saya pertegas bahwa unit Laka pasti akan berkoordinasi dengan reserse umum ya, karena Betul. ada kecurigaan begitu ya. Betul. Apalagi ada bekas batu dan apa segala macam ya. Betul. Sesudah diolah TKP, apa yang dilanjutkan untuk menentukan bahwa itu kecelakaan atau itu katakan bukan kecelakaan? Iya. Pertama
setelah datang ke TKP, melakukan olah TKP, kembali ke kantor, membuat laporan polisi dan melakukan gelar perkara, gitu ya. Harus ada gelar ya? Harus ada gelar perkara untuk menganatomi, kalau istilah hukum, menganatomi peristiwa kecelakaan ini dan dugaan tindak pidana apa yang terjadi, kejadiannya seperti apa, untuk dapat memutuskan bahwa ini adalah tindak pidana, pertanggungjawaban hukumnya bisa dipersangkakan kepada pelaku adalah dalam Undang-Undang nomor berapa, tahun berapa, pasal berapa, bunyinya seperti apa, ya bisa menjadi dasar untuk melakukan hal itu. Oke, jadi untuk menyimpulkan bahwa itu adalah kecelakaan atau bukan kecelakaan dari satu peristiwa tadi yang disampaikan sudah kita runut tadi, Iya. harus lewat gelar perkara ya. Betul. Peserta gelar perkaranya siapa saja untuk kasus laka, Ali? Ya, gelar ini bisa dilakukan berkali-kali dan pesertanya sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Jadi saya ulangi, bisa dilakukan berkali-kali dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.